Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Patrick yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan Predator versus Black Panther. Ini adalah bagian yang keempat sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Di terowongan di Great Mound ada T'Challa, sang Black Panther bersama dua Dora Milaje serta dua Hattuseraze. Mereka hendak memasuki inti tambang di mana para predator diyakini sedang berada. Meskipun begitu, T'Challa mendadak menyuruh mereka berhenti. Dia bilang mereka tidak boleh terus menyusuri terowongan, melainkan harus mengambil jalan yang berbeda, yaitu saluran ventilasi. Menurut T'Challa, mereka menjadi sasaran yang empuk apabila tetap berada di terowongan. Karena itu, kini T'Challa pun memasuki jalur ventilasi dengan disusul oleh para Dora Milaje, sedangkan dua Hattuseraze diperintahkan T'Challa masuk paling akhir. Sayang sekali kedua Hattuseraze justru berdiam terlalu lama di terowongan. Salah satu Hattuseraze, kita sebut saja namanya Mikhail, dia melihat ada drone yang lewat. Bukannya mematuhi perintah T'Challa, Mikhail justru berlari mengejar drone tersebut dan menembaknya. Dia tidak sadar dirinya menjadi sasaran predator. Ketika Mikhail terus maju, dia tanpa sengaja mengaktifkan sebuah ranjau yang telah disiapkan oleh predator. Ranjau tersebut dengan cepat menembakkan banyak energi yang memotong-motong badan Mikhail. Dalam keadaan sekarat dan mengenaskan, Mikhail terjatuh ke lantai. Dia ditemukan oleh Achille yang langsung menembaki ranjau tersebut. Begitu melihat Mikhail, Achille tentu merasa sedih sekaligus marah. Dia meminta Mikhail beristirahat dengan tenang. Dia juga bertekad akan membalaskan kematian Mikhail. Dia bersumpah akan membunuh semua predator. Namun sumpah itu tidak bisa dipenuhi. Achille tidak menyadari di belakangnya ada satu predator yang muncul membawa kapak dan bersiap menghabisinya. Di luar perisai perbatasan Wakanda, Falcon sedang berbicara dengan Shuri yang telah melepaskan topeng predator. Kepada Falcon, Shuri menceritakan segalanya. Shuri mengungkapkan bahwa dirinya merupakan putri dari kerajaan Wakanda, yaitu negara yang selama ini menyembunyikan diri dari dunia luar. Wakanda memiliki simpanan logam hebat bernama vibranium dengan jumlah amat sangat banyak. Logam tersebut merupakan bahan pembuatan tameng Kapten Amerika. Namun saat ini Wakanda sedang mengalami masalah berat, yaitu serbuan alien. Sambil membeberkan semua ini, Shuri juga mengotak-atik alat tangan predator yang bisa mengeluarkan cakar tajam. Begitu mendengar segala penjelasan Shuri, Falcon berpendapat cerita tersebut sebenarnya sangat sulit dipercaya. Walaupun begitu, Falcon bisa melihat sendiri bukti berupa mayat predator yang sebelumnya dibunuh Shuri. Jadi Falcon pun bersedia percaya pada kata-kata Shuri. Berikutnya, Shuri mengenakan alat tangan dan helm predator. Dia juga melakukan sesuatu pada perisai pembatas Wakanda. Dia mengungkapkan bahwa predator meretas teknologi Wakanda. Sekarang dia berbalik meretas teknologi predator. Shuri menyuruh Falcon memeganginya, lalu dia mulai berjalan menembus perisai perbatasan. Berkat tindakan peretasan tadi, Shuri mampu melewati pembatas tersebut sambil menarik Falcon. Dengan demikian, mereka berdua berada di dalam wilayah Wakanda. Shuri kemudian menanyakan kemampuan sayap Falcon. Dia ingin memastikan apakah teknologi pada sayap tersebut mampu mengacaukan pelacakan GPS dan pelacakan inframerah. Falcon menjawab iya. Maka Shuri bilang itu bagus, sebab mereka akan membutuhkan fitur tersebut agar tidak terdeteksi. Setelah itu, Shuri menyuruh Falcon membawanya terbang. Falcon pun melesat terbang sambil menggendong Shuri. Di dalam Great Mound, dua Dora Milaje, salah satunya adalah Okoye, turun dari saluran ventilasi. T'Challa juga hendak menyusul turun, namun dia berbalik sebab tiba-tiba mendengar sesuatu. Ternyata ada satu mayat yang ikut meluncur di saluran ventilasi. Mayat itu adalah Hattuseraze tanpa kepala. Tapi T'Challa bisa mengenali itu adalah mayat Achille. Ini jelas membuat T'Challa terkejut. Saat itu terdengar pula rekaman suara Achille yang berisi sumpah untuk membunuh para predator. Semua ini membuat T'Challa menyadari predator telah mengetahui keberadaan mereka. Dia pun memperingatkan Dora Milaje. Sayang sekali predator langsung bertindak. Salah satu predator meluncurkan tembakan yang menghancurkan kepala seorang Dora Milaje, sedangkan Okoye mampu dengan sigap melompat menghindar. Setelah itu Okoye mengambil dan melemparkan tombaknya. Dia tidak mampu melihat predator ada
ada di mana. Jadi dia melakukan lemparan berdasarkan indera-indera lainnya. Ternyata lemparan Okoye terbukti jitu. Tombaknya menusuk satu predator hingga tewas. Sementara itu di saluran ventilasi muncul predator yang telah membunuh Achille. Sambil bersenjatakan kapak, dia terus mengulangi rekaman suara Achille. Predator tersebut lalu melompat menerjang T'Challa hingga mereka keluar dari lubang ventilasi. Untungnya T'Challa mampu memutar tubuhnya sekaligus merebut kapak predator. Ujung-ujungnya predator itu menghantam lantai sambil diserang kapak. Predator itu pun tewas, sedangkan T'Challa memeriksa keadaan Okoye. Saat ini Okoye sendiri sedang menghadapi seorang predator lainnya yang telah muncul bersenjatakan sebilah pedang. Dengan tombak vibraniumnya, Okoye mematahkan pedang predator, lalu menghentak lantai untuk menciptakan gelombang kejut yang membuat predator itu terlempar dan mati. Meskipun begitu, dari arah belakang Okoye, seorang predator lain melompat untuk menerjangnya. Untungnya T'Challa dengan sigap membunuh predator tersebut sehingga Okoye selamat. Namun pertarungan belum berhenti. Di hadapan mereka sudah ada beberapa predator lainnya termasuk Restu yang memegang tombak vibranium yang dirampas dari salah satu Dora Milaje. Restu kemudian membuka topengnya dan bersiap menyerang T'Challa. Saat itu T'Challa sendiri bisa menyadari Restu pasti merupakan pemimpin para predator. Sebenarnya Okoye ingin melawan Restu, tapi T'Challa melarangnya. T'Challa merasa ini merupakan duel antara pemimpin. Selain itu, T'Challa ingin membuktikan kehebatannya setelah sebelumnya terjatuh terkena tembakan. Dia menduga Restu juga punya ambisi serupa. Karena itu T'Challa sendirilah yang harus turun tangan. Dia pun meminjam tombak Okoye lalu mulai melakukan pertarungan melawan Restu. Dengan sama-sama bersenjatakan tombak vibranium, T'Challa dan Restu berduel. Ujung-ujungnya T'Challa terbukti lebih unggul. Dia sukses membuat Restu terjatuh dan melepaskan tombak vibranium. T'Challa lalu mengarahkan tombak Okoye pada leher Restu dan bertanya apakah dia menyerah. Walaupun sudah terdesak, Restu rupanya tidak mau mengabaikan ambisinya. Dia pun memunculkan cakar logam dan melukai T'Challa. Setelah itu Restu dibantu berdiri oleh bawahannya. Lalu mereka pergi dalam mode tidak kasat mata, meninggalkan T'Challa yang ditolong oleh Okoye. Karena lukanya, T'Challa tidak sanggup mengejar para predator. Selanjutnya, Restu bersama para predator lainnya memasuki pesawat yang telah diisi banyak sekali vibranium curian. Untuk sekarang, Restu memang ingin berfokus pada logam yang selama ini dia inginkan. Dia bertekad nanti akan kembali lagi melawan T'Challa ketika sudah menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, pesawat predator pun mulai melesat terbang. Pesawat ini ternyata kemudian diikuti oleh Falcon yang sedang memegangi Shuri. Sebenarnya, Shuri belum tahu keadaan T'Challa. Dia juga belum tahu apa yang telah terjadi di Great Mound. Yang dia tahu adalah ada pesawat alien yang baru saja meninggalkan tempat tersebut. Shuri bisa menyimpulkan pesawat ini pasti telah merampok vibranium. Jadi dia bertekad menghentikannya. Kini dengan memanfaatkan alat tangan predator yang diambilnya, Shuri menancapkan cakar logam pada pesawat. Sedangkan Falcon memberondong pesawat dengan peluru dari senjata api pada sayapnya. Sayang sekali segala tembakan ini tidak ada pengaruhnya. Saat itu tiba-tiba Shuri terlepas dari alat tangan predator. Jadi dia memanggil Falcon yang bergegas terbang memeganginya lagi. Falcon juga meminta maaf karena telah gagal menghentikan pesawat predator. Falcon menyesalkan keterlambatan mereka berdua. Secara mengejutkan, Shuri bilang mereka justru tepat waktu. Rupanya Shuri memang sengaja melepaskan diri dari alat tangan predator, sebab alat itu sudah dia aktifkan bomnya. Jadi hitung mundur telah dimulai. Ketika pesawat predator meninggalkan planet bumi dan memasuki orbit, bom tersebut akhirnya meledak. Dengan demikian, pesawat itu pun hancur dalam ledakan dahsyat dan para penumpangnya termasuk Restu tewas. Di Great Mound, T'Challa yang masih dibantu Okoye ikut menyaksikan ledakan tersebut. Sebelum terjadi ledakan tadi, Restu sempat mengirimkan pesan pada markas utama kerajaan predator yang ditempati ayah dan kakaknya, Bayu. Dalam pesan tersebut, Restu mengumumkan akan mengambil kembali kehormatannya dengan memanfaatkan God Metal alias vibranium. Walaupun Restu telah mati, pesan itu tetap tiba di tujuan.
Berkat pesan tersebut, sekarang Raja Predator bersama Bayu mengetahui di planet Bumi ada vibranium dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka pun memperoleh ambisi mendapatkan semua vibranium tersebut untuk bisa menaklukkan segalanya di angkasa. Itulah akhir cerita Predator versus Black Panther. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.